setelah dikenali ada gangguannya, kemudian disadari situasinya, maka bisa merenungkan apa yang harus dilakukan. Nah, di situ bisa mencari support atau dukungan dari teman, dari orang dewasa yang lain, gitu ya, cerita gitu, yang dipercaya, yang dia merasa aman dengan orang tersebut. Nah, ketika sudah cerita tetapi memang kondisinya sudah membutuhkan bantuan profesional, maka dari orang-orang tadi yang mensupport dibawa ke profesional, ke konseling, ke psikolog misalnya. Atau ketika kondisinya sudah berat, misalnya nggak bisa tidur, kemudian marahnya sampai meledak-ledak membahayakan diri dan orang lain, bisa mencari bantuan dari dokter psikiater seperti itu. Ada beberapa judul bab ya di dalam buku saya tentang yang di ini ya, topik yang ditanyakan oleh Mbak Ruli tadi. Jadi ada orang tua yang hobi menghukum, kemudian ada afirmasi label negatif, gitu ya. Jadi setiap ngomong itu bisanya menyalahkan, gitu ya. Kamu bodoh, maaf ya, kamu bodoh misalnya, kamu nggak tahu malu misalnya dan lain sebagainya. Dan itu nyata gitu ya. Itu tadi yang saya ungkapkan, berada di kamar konseling itu pasien klien gitu ya. Nah, dari situ pasien atau klien itu tentu saja ya, anak itu akan terluka gitu ya. Jadi kepercayaan dirinya hilang, tadi ya merasa tidak berguna, sehingga udah di dalam kamar aja jadi malas ketemu sama ibu. Nanti aku kalau ngomong pasti disalahkan gitu ya. Aku kalau ngomong pasti dianggap bohong gitu. Jadi kepercayaan dirinya lama-lama menjadi terkikis gitu ya. Konsep dirinya juga akan tersakiti gitu. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian di buku ini juga dijelaskan bagaimana tip-tipnya menghukum itu, caranya seperti apa gitu ya. Nggak bagus nih anak langsung dihukum di depan teman-temannya, itu juga akan menyakiti psikologisnya gitu ya. Harus bagaimana, harus ini kematangan emosi dari orang tua juga penting ini Mas Han. Jadi menghadapi anak yang seperti ini aku harus meredam dulu nih. Jadi biar nggak jeder gitu ya. Begitu anak salah langsung ditimpu. Nah, seperti itu. Jadi makanya tadi harus dipersiapkan dulu gitu ya, dari sebelum menikah nih. Nah, PR-nya seperti itu. Nah, Mbak Ismi, ini kan kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ternyata banyak anak-anak di Indonesia terutama yang menjadi korban dari toxic parenting, Mbak Ismi. Nah, mungkin juga tidak semua dari mereka ini terbiasa untuk datang, cari profesional, cari psikolog gitu ya, untuk mencari bantuan. Karena beberapa dari mereka menganggap ya sudah, keluarga saya memang seperti itu, dari kecil sudah seperti itu, hingga akhirnya mereka remaja, dewasa, akhirnya menjadi dalam tanda kutip hal yang wajar mereka rasakan karena dari kecil sudah terbiasa merasakan hal tersebut gitu. Nah, bagi mungkin para anak yang menjadi korban dari toxic parenting, ini sebenarnya apa sih langkah-langkah yang bisa mereka lakukan dalam tanda kutip agar mereka menyembuhkan racun-racun yang mungkin selama ini sudah bertahun-tahun, belasan atau mungkin puluhan tahun ini terjadi pada diri mereka, Mbak Ismi? Ya, betul sekali. Jadi tidak semua orang bisa memahami dirinya dan mempunyai keberanian untuk mencari bantuan seperti itu ya. Tapi memang salah satu kuncinya adalah menyadari apa yang menjadi kondisi dirinya. Jadi ketika dia sedang tidak baik-baik saja gitu ya, memang harus disadari dulu gitu ya. Karena kalau tidak menyadari, bagaimana akan mencari bantuan, bagaimana akan teratasi gitu kan. Jadi ada dua opsi Mas Han. Bisa dari diri sendiri yang menyadari, kok aku gini ya, aku tuh karena tadi mendengarkan orang tua yang sering konflik, aku jadi cemas nih, dengar suara keras aja jadi deg-degan seperti itu. Itu kan sudah menyadari kondisi. Tetapi ada yang anak yang sadar, tapi ada anak yang aku kenapa toh nggak tahu gitu ya, akhirnya jadi terpuruk gitu. Nah, itu tugas dari orang-orang dewasa di sekitarnya, mungkin dari guru kalau masih jadi siswa atau teman-teman gitu ya, yang untuk mungkin dari mereka, kok ini anak tiba-tiba kok jadi pendiam ya, karena kemarin itu rame loh gitu ya, kalau ketemu rame, kalau ada apa-apa dia
bisa maju, bisa berani, tapi kok Mhm. tiba-tiba enggak. Nah, itu dicari tahu Mhm kenapa mhm gitu ya. Nah, setelah dikenali ada gangguannya, mhm kemudian disadari situasinya, maka bisa merenungkan apa yang harus dilakukan. Nah, mhm di situ mhm bisa mencari support atau dukungan mhm dari teman, dari orang dewasa yang lain gitu mhm ya, mhm cerita gitu yang dipercaya, yang dia merasa aman dengan mhm orang tersebut. mhm Nah, ketika sudah cerita tetapi memang kondisinya sudah membutuhkan bantuan profesional, maka dari orang-orang tadi yang mensupport mhm dibawa ke profesional, ke mhm konseling, ke psikolog mhm misalnya. Atau ketika kondisinya sudah berat, misalnya nggak bisa tidur, kemudian marahnya sampai meledak-ledak membahayakan diri dan orang lain, bisa mencari bantuan dari dokter psikiater seperti itu. Itu Mas Oke, Hans ya. Mbak Ismi, ini Jadi juga heeh, prioritas mental itu menjadi nomor satu ya. mhm mhm Jangan sampai takut, aku sebagai anak aku diem aja gitu ya. mhm mhm Tapi prioritas mental itu harus didahulukan. mhm Yang mhm. penting sehat gitu ya. Nanti bisa diperbaiki untuk yang lainnya seperti itu. Oke, Mbak Ismi, ini memang kalau kita ngomongin soal toxic parenting ini bukan jadi satu hal yang mudah, terutama kalau kita melihat dari sudut pandang si anak gitu ya. Tadi kita udah banyak ngobrol dari sudut pandang orang tua, kali ini kita mau banyak ngobrol soal dari sudut pandang anak begitu ya. Mungkin banyak dari anak-anak yang akhirnya sadar kalau mereka dalam kondisi yang tidak baik-baik saja gitu ya. Kondisi yang berbeda kesehatan mentalnya dengan teman-temannya mungkin, dan juga dia sudah menyadari bahwa oh ternyata saya mendapatkan salah satu toxic parenting seperti itu. Tapi juga Ya. banyak dari anak-anak yang akhirnya tidak berani speak up karena takut ketika mereka cari bantuan profesional, ketika mereka speak up ke orang tua takut tambah dimarahin, Mbak Ismi, gitu ya. Kamu ngapain Betul. ke ini? Emangnya kamu dalam tanda Ya. kutip gila gitu ya? Orang banyak ngomong. Kamu kenapa bisa ngomong kayak gitu? Siapa yang ngajarin kamu ngomong kayak gitu ke orang tua? Banyak hal sebagainya yang akhirnya membuat anak ini takut untuk bisa speak up dalam keluarga mereka. Ini seringkali jadi Ya. dilematis Bu Ismi bagi mereka. Apakah mereka harus mementingkan kesehatan mental mereka atau mereka harus mementingkan dalam tanda kutip ketentraman dalam keluarga mereka? Ini seperti apa Bu Ismi yang bisa dilakukan? Oh ya, betul sekali. Akan tetapi ketika anak sudah menyadari kondisinya, saya Mm-mm. yakin akan mencari bantuan ya, bantuan dari Mm-mm. mungkin kalau nggak ke profesional dulu tadi, ke Mm-mm. teman-teman yang dekat gitu ya, yang Mm-mm. dia bisa enjoy ngomong seperti itu. Nah, Mm-mm. nantinya akan dibantu oleh teman-teman yang dekat tadi. Mm-mm. Nah, misalnya nih kalau sampai ke profesional atau mungkin teman dekatnya kan punya orang tua nih. Mm-mm. Karena memang memang kalau anggapannya orang tua seperti di salah satu bab buku saya juga Mm-mm. seperti itu. Ya, kadang-kadang orang tua nggak tahu nih anak-anaknya itu memiliki atau mengalami gangguan kesehatan mental gitu ya Mm-mm. dari apa yang diperlakukan oleh orang tua gitu ya sehingga Mm-mm. lo ya Mm-mm. saya dulu bapakmu itu dulu juga di seperti ini nggak apa-apa nyatanya gitu Iya, ya iya, iya, kadang-kadang betul. kan seperti itu. Nah itu orang tua belum ada kesadaran menuju ke Mm-mm. sana. Nah itu PR-nya adalah kita butuh nih pihak ketiga ya, Mm-mm. pihak pihak orang lain sebagai mediatornya. Mungkin sudah belum sampai ke profesional, jadi Mm-mm. bisa dibantu oleh temannya tadi Mm-mm. atau orang tuanya ya orang dewasa yang bisa memberikan sumbang saran kepada orang tuanya, menyadarkan orang tuanya, oh ternyata nih anak bapak itu seperti ini gitu ya, sehingga membutuhkan bantuan gitu untuk menjadi sehat mentalnya karena kondisinya memang berbeda. Atau profesi ketika sudah konseling nih, mungkin Mm-mm. dari psikolognya juga bisa membantu gitu ya, menghubungkan kepada orang tua. Nyatanya Oke. eh, tadi ada beberapa orang tua yang memang tidak setuju Mm-mm. anaknya lah ngapain harus konseling gitu ya, ngapain harus Mm-mm. berobat kan kamu nggak masalah gitu ya. Mm-mm. Nah itu bisa psikolognya menawarkan, boleh saya bicara dengan ibumu gitu.